Wow, berita sensasional hari ini. Yes, mantap. Timnas U20 auto gacor. Dua pemain keturunan ini bakal dinaturalisasi PSSI demi raih prestasi di Piala Asia dan target lolos Piala Dunia U20 di Chili tahun depan. Siapakah dua pemain keturunan itu dan bagaimana proses naturalisasi mereka? Berikut ini merupakan kabar selengkapnya. Wah gawat! Mads Hilgers dikabarkan absen perkuat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Tapi jangan khawatir. Ini respon Sandy Walsh. Sekaligus solusinya yang bikin fans Garuda full senyum mendengarnya. Lantas seperti apakah kondisi lini belakang timnas Indonesia setelah absennya Mads Hilgers dan bagaimana solusinya? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Luar biasa. Langkah strategis Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir pasang ratusan kamera CCTV di Stadion GBK demi jaga keamanan lega timnas Indonesia. Mantap Pak Erick, auto jadi ketum PSSI seumur hidup. Wow mantap. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu kena mental jelang lawan timnas Indonesia. Tak mau tertipu dengan ranking FIFA Indonesia. Sebut kehebatan timnas Indonesia tidak sesuai ranking FIFA. Kasih paham dia. Semoga King Indo menang lawan Jepang. Amin. Berita sensasional hari ini. Wow, ada yang tiba-tiba ingin rebut posisi Bang Paes. Kiper utama timnas Indonesia, Martin Paes beri jawaban menohok usai ditanya soal posisinya bakal direbut Emil Audero Mulyadi. Jangan kasih kendor Bang Paes. Siapa suruh berani tolak tawaran timnas Indonesia? Bang Paes tetap menjadi satu-satunya kiper terbaik di hati masyarakat Indonesia. Wow! Berita sensasional hari ini. Yes, mantap! Timnas U20 auto gacor. Dua pemain keturunan ini bakal dinaturalisasi PSSI demi raih prestasi di Piala Asia dan target lolos Piala Dunia U20 di Chili tahun depan. Siapakah dua pemain keturunan itu dan bagaimana proses naturalisasi mereka? Berikut ini merupakan kabar selengkapnya. Jelang bergulirnya Piala Asia U20 tahun 2025, pelatih timnas U20 Indonesia, Coach Indra Syafri melakukan serangkaian persiapan latihan di Jepang. Hal itu dilakukan demi ambisinya membawa timnas U20 berjaya di Piala Asia dan targetnya lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chili. Demi memenuhi target itu, skuad Garuda Muda juga bakal diperkuat oleh dua pemain keturunan. Dua pemain keturunan ini dilaporkan akan segera bergabung dengan skuad Garuda Muda di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Mereka adalah TM Gipens dan Dion Mars. Kepastian itu disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Menurutnya akan ada dua pemain kelahiran Belanda keturunan Indonesia yaitu Tim Gepens dan Dion Marks akan menjalani serangkaian tes di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 November mendatang untuk proses naturalisasi. Ada dua yang sedang diproses naturalisasi, Dion dan Tim. Tanggal 14 November, dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview, wawancara, dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya dua itu, kata Indra Syafri. Untuk Tim Gepens sendiri merupakan pemain berposisi bek kiri. Ia lahir di Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005. Garis keturunan Indonesia dari Gepens berasal dari kakeknya yang merupakan pria kelahiran Indonesia. Meski baru berusia 19 tahun, tapi Tim Gepens sudah bermain untuk tim senior di FC Emmen di Liga Belanda. Kemudian untuk Dion Marks merupakan pemain asal klub NEC Nijmegen dan berposisi bek tengah. Dion lahir di Nijmegen pada 29 Juni 2005. Darah Indonesia Dion Marks berasal dari sang ayah yang merupakan pria kelahiran Palembang. Kedua pemain ini memang telah lama digadangkan menjadi WNI dan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 tahun 2025. Turnamen ini sekaligus menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chili. Meski begitu, setelah ditanya lebih dalam mengenai kedua pemain tersebut serta kedalaman skuad Garuda Muda, Coach Indra Syafri sepenuhnya menunggu kabar lebih lanjut dari Ketua Umum PSSI. Kalau sudah bersalaman dengan Ketum PSSI, kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi ada dua. Apakah itu bisa atau tidak, nanti tergantung proses federasi kita, kata Indra. Wah gawat! Mads Hilgers dikabarkan absen perkuat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Tapi jangan khawatir.
Ini respon Sandy Walsh. Sekaligus solusinya yang bikin fans Garuda full senyum mendengarnya. Lantas seperti apakah kondisi lini belakang timnas Indonesia setelah absennya Max Hilgers dan bagaimana solusinya? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia mendapat sambutan khusus dari Sandy Walsh. Menurut Sandy, hadirnya Kevin Dix bisa menjadi solusi untuk meredam dua calon lawan timnas Indonesia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga pada matchday ke-5 dan 6 di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga itu akan menjadi laga kandang bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang tanggal 15 dan Arab Saudi tanggal 19 November 2024 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun sayangnya, salah satu pemain skuad Garuda dikabarkan tidak akan memperkuat timnas Indonesia karena harus fokus menjalani proses pemulihan cedera. Ya, Max Hilgers dikabarkan alami cedera hamstring dan akan absen saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi. Hilgers memang sempat menepi selama sepekan akibat cedera hamstring, namun telah kembali bermain pada pertandingan melawan Ajax Amsterdam, Minggu tanggal 10 November kemarin. Kehadiran Max Hilgers pada laga itu menimbulkan harapan untuk supporter Garuda agar pemain termahal di skuad Garuda itu bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi. Meski begitu, kekhawatiran fans Garuda terkait absennya Max Hilgers akhirnya terjawab sudah. Pasalnya Kevin Dix sudah menyelesaikan proses naturalisasi dan siap melakoni debutnya pada pertandingan melawan Jepang. Absennya Max Hilgers dan hadirnya Kevin Dix di timnas Indonesia mendapat respon dari salah satu pemain timnas, yakni Sandy Walsh. Pemain asal klub Cafe Mechelen itu mengaku bisa memahami keputusan Hilgers yang ingin fokus kepada pemulihannya usai mengalami cedera. Ya, saya yakin cedera selalu sulit untuk mengetahui perkembangan cedera hamstring atau cedera lainnya. Sayangnya, dia tidak bisa bergabung dengan kami. Terutama karena ini adalah dua pertandingan penting dan Anda bisa melakukan debut di GBK, kata Sandy Walsh. Jadi saya yakin dia tentu saja sedih tentang hal itu, tetapi kami adalah atlet profesional dan tubuh kami adalah yang terpenting, jadi dia percaya bahwa masa depannya lebih penting. Yang terpenting adalah kembali sehat, ditambahnya. Dia pun menghimbau kepada semua pihak, terutama pada supporter timnas Indonesia untuk menghormati keputusan Max Hilgers. Kemudian kami harus menghormati keputusan itu dan kami memiliki skuad yang kuat. Kami memiliki banyak pemain yang harus mengambil kesempatan dan menunjukkan performa pada hari Jumat ini, lanjut Walsh. Jadi mari kita berharap pemulihan yang cepat dari absennya, kami akan memberikan apa yang harus dilakukan, imbuhnya. Mengenai kehadiran Kevin Dix, Walsh meyakini bahwa bek tengah FC Copenhagen itu akan menjadi bantuan besar bagi Shin Tae-yong. Ya, kehadiran Kevin juga merupakan tambahan yang bagus bagi tim kami, dan kami telah banyak berbicara sejak saya menjadi pemain tim nasional untuk timnas Indonesia dan dia selalu tertarik dan senang melihatnya, itu kas Walsh. Dia telah membuat pilihan, jadi akhirnya proses untuk bergabung dengan kami. Dia akan tiba hari ini dan saya akan membantu Anda beradaptasi juga dengan tim. Namun, dia adalah pemain top, profesional top, dan tambahan yang bagus untuk tim, lanjutnya. Pemain berusia 29 tahun itu meyakini bahwa timnas Indonesia semakin kuat seiring waktu berjalan, dengan semua pemain baru yang bergabung, termasuk Kevin Dix. Tim kami semakin kuat setiap hari pertandingan FIFA. Dan semangat tim sangat tinggi sehingga semua orang senang dia akan bergabung dengan tim, kata Sandy Walsh. Luar biasa. Langkah strategis Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir pasang ratusan kamera CCTV di Stadion GBK demi jaga keamanan lega timnas Indonesia. Mantap Pak Erick, auto jadi ketum PSSI seumur hidup. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya akan memasang 100 unit CCTV di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick mengungkapkan, rencana pemasangan kamera pengawas di kandang tim nasional, Timnas Indonesia itu dilakukan demi meningkatkan keamanan dan keselamatan selama pertandingan berlangsung, terutama bagi para supporter dan penonton. Kami PSSI terus mengimprovisasi. Kemarin saya habis rapat dan langsung telepon pengelola GBK, Pak Direktur utamanya, bahwa PSSI akan coba menginstalasi 100 CCTV di GBK, kata Erick, dikutip dari akun Instagram resmi PSSI. Selain memasang 100 unit CCTV, Erick pun menyebut bahwa PSSI akan meminta seluruh supporter timnas Indonesia untuk mendaftar Garuda ID. Registrasi itu bertujuan untuk mendata seluruh calon penonton pertandingan timnas di GBK. Menurut Erick, seluruh rencana ini mengacu pada pertandingan-pertandingan skuad Garuda di GBK sebelumnya. Sebagai contoh,
Ia menilai bahwa pertandingan yang mempertemukan Indonesia dan Australia cukup mengkhawatirkan. Diketahui, saat pertandingan pada Selasa tanggal 10 September lalu ada puluhan supporter tanpa tiket berhasil masuk ke area Ring Road Stadion GBK. Mereka berhasil masuk ke dalam area stadion saat ada petugas yang akan masuk melalui gerbang B. Saat gerbang dibuka, supporter yang tak memiliki tiket langsung berlari masuk ke area Ring Road dan mengarah ke pintu masuk tribun melalui zona 3 pintu Agustus 11. Pagar pembatas antrean pun terjatuh akibat petugas yang tak mampu menahan oknum-oknum tersebut. Kami akan coba meminta semua fans, pendukung, tim nasional register dengan Garuda ID supaya ini semua terdata, ujar Erik. Sebab kemarin kayak pertandingan Indonesia melawan Australia itu cukup mengkhawatirkan dari segi keselamatan. Nah, ini yang saya memohon tolong faktor keamanan dan keselamatan benar-benar dijaga, lanjutnya. Sebagai informasi, pemasangan 100 unit CCTV ini direncanakan oleh CCTV jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK pada November 2024 mendatang. Adapun, laga Indonesia versus Jepang akan berlangsung pada 15 November 2024. Kemudian, para anak asuh Shin Tae-yong akan lanjut menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Wow, mantap! Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu kena mental jelang lawan Timnas Indonesia. Tak mau tertipu dengan ranking FIFA Indonesia. Sebut kehebatan Timnas Indonesia tidak sesuai ranking FIFA. Kasih paham dia. Semoga King Indo menang lawan Jepang, amin. Jelang laga kontra Indonesian, pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memprediksi kalau laga melawan Indonesia merupakan laga yang sangat sulit. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Jepang pada laga Grup C Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kedua tim bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024. Kick-off akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Jepang kokoh di puncak klasemen dengan torehan 10 poin dan rekor tanpa kekalahan. Sebaliknya, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen Grup C dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Secara hitung-hitungan di atas kertas, tim berjuluk Samurai Biru jauh lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan dibandingkan dengan tim tuan rumah. Apalagi jarak ranking FIFA kedua tim sangat jauh, bak bumi dan langit. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 130 dunia, sementara Timnas Jepang menempati peringkat ke-15 dunia, keduanya terpaut 115 tingkat. Maka wajar saja jika banyak pihak menilai kalau Jepang bisa mengalahkan Indonesia. Meski banyak pihak menjagokan Jepang, tapi Moriyasu tidak ingin terkecoh dengan perbedaan ranking FIFA yang sangat jauh. Melihat peringkat FIFA, banyak orang mungkin berpikir bahwa Jepang memiliki keuntungan yang sangat besar. Tetapi kami mengharapkan pertarungan yang sulit di kandang lawan, jika Moriyasu, dikutip dari laman JFA. Lebih lanjut, pelatih berusia 56 tahun itu memberi pujian kepada Timnas Indonesia dan menilai kalau Timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi saat ini banyak pemain Indonesia, baik itu pemain keturunan maupun pemain asli Indonesia yang bermain aktif di Liga Eropa. Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat langkah besar dan semakin kuat seperti sebelumnya. Mereka telah menaturalisasi sejumlah pemain keturunan dan sebagian besar dari mereka adalah pemain kuat yang bermain di Eropa, kata Hajime Moriyasu. Meski begitu, Moriyasu telah melakukan sejumlah persiapan jelang laga kontra Indonesia. Bahkan ia memprediksi laga ini akan sangat sulit baginya. Kami siap untuk pertarungan yang sulit, tetapi kami ingin mengalahkan mereka, ucap Moriyasu. Skuad Garuda dipastikan akan mendapat suntikan semangat dengan dukungan dari ribuan supporter. Oleh sebab itu, Moriyasu menegaskan bahwa timnya siap secara mental jika Indonesia bermain agresif. Indonesia juga memiliki pendukung yang bersemangat yang akan memberi mereka dorongan besar. Jadi kami akan siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain lebih agresif, ucapnya. Setelah bersua Indonesia, Jepang bakal bertandang ke markas Cina pada Selasa tanggal 19 November mendatang. Berita sensasional hari ini. Wow, ada yang tiba-tiba ingin rebut posisi Bang Paes. Kiper utama Timnas Indonesia, Martin Paes beri jawaban menohok usai ditanya soal posisinya bakal direbut Emil Aude Romulyadi. Jangan kasih kendor Bang Paes. Siapa suruh berani tolak tawaran Timnas Indonesia? Bang Paes tetap menjadi satu-satunya kiper terbaik di hati masyarakat Indonesia. Kiper Timnas Indonesia,
Martin Paes akhirnya buka suara setelah dirinya tanya soal kehadiran Emil Audero Mulyadi. Jika saja kiper seri Akomo tersebut bakal dinaturalisasi, tentu saja akan menjadi saingan baru Martin Paes di posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia. Tentu saja kondisi ini membuat Martin Paes tak terlalu nyaman, karena bakal mendapat saingan baru untuk mendapatkan tepat di skuad utama nantinya. Meski begitu, keberadaan Emil Audero Mulyadi sendiri masih menjadi rumor, meski sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Penjaga gawang keturunan Indonesia-Italia tersebut memang pernah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini, pemain kelahiran Kota Mataram itu belum juga dinaturalisasi PSSI. Padahal seperti biasa kalau setiap pemain yang sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, biasanya resmi untuk dinaturalisasi. Nah, menanggapi rumor gabungnya Emil Audero Mulyadi tersebut, Martin Paes justru memberi respon santai jika saja Emil ingin membela timnas Indonesia. Paes juga tidak ambil pusing soal persaingan di posisi penjaga gawang. Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, kata Martin Paes. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya, imbuhnya. Paes pun menambahkan, ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita. Pemain FC Dallas itu terbuka jika saja ada pemain yang ingin membela timnas Indonesia dan harus saling mendukung. Ia pun menekankan bahwa setiap pemain tentu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tim. Karena hal itu merupakan sebuah sikap profesional bagi setiap atlet. Jadi siapapun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik, harus didukung, kata Martin Paes. Dan saya selalu memperlakukan pemain secara setara. Entah itu kompetitor, atau raw mate dan rekan setim, saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka, tegasnya. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapapun yang dipilih untuk start, sebagai starter, saya rasa tidak boleh ada ego yang terlibat saat bermain untuk tim nasional. Meski hingga saat ini, Emil Audero masih menjadi rumor untuk dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia.